kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6. Ibu akan lanjut membahas materi TKA Matematika soal nomor 11-20 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Kerjakan soal-soal berikut. Ibu lanjut membahas soal nomor 11 anak-anak. Ibu membeli 2,3/4 kg daging sapi, 2,5 kg ikan, dan 2,6 kg telur ayam di pasar. Pernyataan berikut yang tepat adalah: berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Ibu mulai dari pernyataan ke-1. Ibu membeli daging sapi lebih banyak dari telur ayam. Kita bandingkan anak-anak. Sekarang daging dan telur kita bandingkan. Dagingnya 2,3/4 kg. Untuk telurnya 2,6 kg anak-anak, sama-sama kilogram. Kita jadikan pecahan desimal anak-anak. 3/4 itu sama dengan 0,75 desimalnya. Ini kita hafalkan bisa. Berarti dagingnya 2,75, telurnya 2,6. Agar dua angka di belakang koma kita tambah 0. 2,75 dan 2,60 lebih besar 2,75. Jadi di sini dagingnya lebih banyak anak-anak. Ibu membeli daging sapi lebih banyak dari telur ayam. Pernyataan ini tepat anak-anak. Lanjut pernyataan kedua. Ibu membeli telur ayam lebih sedikit dari ikan. Sekarang telur kita bandingkan dengan ikan. Telur kita bandingkan dengan ikan anak-anak. Telurnya tadi 2,6, ikannya 2,5. Setengah ini sama dengan 0,5 anak-anak, pecahan desimalnya 2,6 dan 2,5 berarti lebih besar 2,6. Ini berarti ibu membeli telur ayam lebih sedikit dari ikan. Berarti salah anak-anak, harusnya lebih banyak. Ini tidak kita centang. Lanjut ke pernyataan ketiga anak-anak. Paling banyak bahan makanan yang dibeli ibu adalah daging sapi. Sekarang kita bandingkan antara daging sapi, selanjutnya ikan, dan juga telur anak-anak. Daging sapinya 2,75, ikannya tadi 2,5. Ini 2,50, boleh ditambah 0 biar dua angka belakang koma. Telurnya 2,60. Ini yang paling sedikit, nih kedua, dan paling banyak ini adalah daging. Paling banyak bahan makanan yang dibeli ibu adalah daging sapi. Pernyataan ini tepat, kita centang anak-anak. Lanjut ke soal nomor 12. Urutan pecahan berikut dari yang terbesar adalah, kita mulai dari pilihan jawaban anak-anak. Di sini 2,3/4. Ini selanjutnya 2,2. Selanjutnya 1,5. Nih, selanjutnya 4/5. 4/5 dan 60%. Nih sama dengan, ini agak jauh anak-anak, kita meletakkannya agak jauh nanti biar bisa untuk mengurutkan. 3/4 tadi 0,75 berarti 2,75. Selanjutnya 2,2. Nih kita tambah 0 biar dua angka belakang koma semua. 1,5, setengah itu 0,5 ditambah 0 biar dua angka belakang koma. 4/5. 4/5 sama dengan 8/10. Ini dikali 2 kali 2 sama dengan 0,8. 0,80. 60%, 60/100, 0,60. Nih kalau dari yang terbesar, ini yang terbesar anak-anak, 2,75, 2,20. Bacanya gampang anak-anak kalau sudah dua angka belakang koma sama. 275, 220, 150, 80, 60 biar mudah. Ini urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima. Nih, ini sudah untuk pilihan jawaban A. Ini sudah urut anak-anak dari kecil ke dari besar
kecil anak-anak. Jadi sudah tepat pilihan jawaban A. 2, 3/4, 2,2, 1,5, 4/5, dan 60%. Pilihan jawaban A yang tepat. Soal nomor 13, Dina memiliki dua pita dengan panjang masing-masing 3, 4/15 meter dan 7/9 meter. Sepanjang 1, 4/5 meter dari pita tersebut digunakan untuk membungkus kado. Panjang sisa tali milik Dina adalah, baik ibu bahas anak-anak. Ini talinya tadi ada 3, 4/15. Selanjutnya ditambah dengan 7/9 dikurang dengan 1, 4/5 sama dengan 3. Boleh bilangan beratnya 3 dikurang 1 dulu, tandanya kurang, berarti tinggal 2. Ini selanjutnya kita jadikan pecahan. Di sini 15, 9, dan 5. Kita cari KPK-nya anak-anak untuk disamakan penyebutnya. KPK-nya dari 15, 9, dan 5. Cara mudahnya kita bagi 3, bilangan prima 3, 5, 15 bagi 3, 5, 9 bagi 3, 3, 5 bagi 3 tidak bisa, kita turunkan, bagi 3, 5, 1, 5 bagi 5, 1, 1, 1. KPK-nya 3 kali 3 kali 5, 3 kali 3 kali 5 sama dengan 45. Jadi ini menjadi per 45 anak-anak. 15 menjadi 45 kali 3, atas juga kali 3, 4 kali 3 12, tandanya tambah. 9 menjadi 45, ini dikali 5, atas kali 5 35. Selanjutnya tandanya kurang, 5 menjadi 45, ini kali 9, ini dikali 9, 4 kali 9 36 anak-anak, 36 sama dengan 2, di sini per, di sini 45. Ini 35 dikurang 36 aja negatif 1, 12 dikurang 1 11, langsung seperti itu bisa 2, 11/45. Dan jawaban B yang tepat. Soal nomor 14, hasil dari 25/6 dikali 1,8 adalah, baik ibu bahas anak-anak, 25/6 dikali 1,8 sama dengan, kalau perkalian harus jadikan pecahan biasa semua, 6 dikali 2, 12 ditambah 5, 17, 17/6 dikali 1,8 ini 18/10 sama dengan 6 dibagi 6 1, 18 bagi 6 3. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. 17 kali 3 51 anak-anak. Ini 51/10. Kita bagi bersusun di sini. Nih 51 dibagi 10, 10 kali 5 50. Kita kurangi sisa 1, 1 kita naikkan 1/10. 5 1/10, 5 1/10. Ini pilihan jawaban B yang tepat. Soal nomor 15, hasil dari 21/5 ditambah 30% dikali 4 dikurang 1,2 dibagi 3/4. Ini Ibu ingatkan kembali, karena ini hitung campur anak-anak, Ibu ingatkan kembali untuk piramida matematikanya. Ini tandanya kurung kali bagi tambah kurang di sini. Nih 21/5, 21/5, tandanya tambah. 30% itu 30/100 biar mudah, langsung tandanya kali 4 kurang 1,2 itu 12/10, langsung ditulis dikali dibalik boleh anak-anak, dikali dibalik menjadi 4/3 sama dengan ini 21/5, tandanya tambah, ini diturunkan, kita sederhanakan 0 dengan 0 di sini kita coret. 4 dibagi 2 dapat 2, 10 dibagi 2 ini dapat 5. 3 kali 2 6, 6/5, tandanya kurang. Nih. Selanjutnya 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4, 4 dibagi 2 2, 10 dibagi 2 5, 4 kali 2 8/5 sama dengan, ini sudah, ini yang utuh, yang bulat 2, ini per 5, 1 ditambah 6 dikurang 8/5. Nih, kita cermati 1 tambah 6 7, 7 dikurang 8 negatif 1, kita pinjam dari yang utuh ini 1, tinggal 1,
Yang utuh ini kita jadikan pecahan 5 per 5. 5 per 5 ini sama dengan 1 ditambah 1 tambah 6 7 dikurang 8 sama dengan 1. 5 tambah 7 12 dikurang 8 4 1 4 per 5. Pilihan jawaban A yang tepat. Soal nomor 16, Farel pergi ke pusat perbelanjaan dengan membawa uang sebesar Rp300.000. Sebanyak 1/5 dari uang tersebut digunakan untuk membeli alat tulis. Sebanyak 1/3 dari sisanya digunakan untuk membeli makanan dan minuman. Sisa uang yang dibawa Farel sekarang adalah, baik, ini untuk membeli alat tulis dulu anak-anak. Tulis untuk membeli alat tulis. Ini 1/5 dari 300.000 ini sama dengan 30-nya saja. 30-nya ini dibagi 6, dibagi 5 dapat 6, 5 dibagi 5 dapat 1. 1 kali 60.000. Jadi untuk beli alat tulis 60.000. Sisa uangnya berarti 300.000 dikurang 60.000 untuk membeli alat tulis, sisanya masih 240.000. Nih, selanjutnya untuk 1/3 dari sisanya ini, dari 240.000 nih, untuk beli makanan. Untuk makanan ini 1/3 dari 240.000 anak-anak. Nih, kita cermati 3 bagi 3 1, 23 dibagi 3 8, 1 kali 80.000 80.000. Jadi sisa uangnya terakhir ini, sisa uang tadi 240.000 dikurang 80.000 untuk beli makan, sisanya masih 160.000. Nih, pilihan jawaban A yang tepat. Soal nomor 17, Vira memiliki 3 gulung benang wol yang masing-masing panjangnya 1/5 DAM, 1/100 HM, dan 30 DM. Panjang ketiga benang wol seluruhnya adalah. Konversi satuan panjangnya ditulis di sini. Ini dari KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Sekali turun 1 dikali 10 atau ditambah 01, naik 1 dibagi 10 atau dicoret nolnya 1. Sekarang ini semuanya dijadikan meter anak-anak. Di sini satuannya jadi meter. Ini 1/5 DAM, 1/5 DAM sama dengan dari DAM ke M turun 1 berarti dikali 10. 1/5 dikali 10 satuannya jadi meter. Nih, sama dengan nih 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Nih jadi 2 meter. Selanjutnya 1/100 HM sama dengan 1/100 dikali HM ke M turun 1 2, turun 2 berarti dikali 100, satuannya sudah jadi meter. Nih 1 kali 100 100, 100 bagi 100 1 meter. Selanjutnya 30 DM sama dengan dari DM ke M naik 1. Nih naik 1 berarti dibagi 10. 30 dibagi 10. Ini satuannya jadi meter. Ini sama dengan 3 meter. Kita tambahkan satuannya meter. 2 tambah 1 3, 3 tambah 3 6. Jawabannya panjang ketiganya adalah 6 meter. Pilihan jawaban D yang tepat. Soal nomor 18, Pak Indra memiliki lahan perkebunan seluas setengah hektar. Lahan tersebut ditanami kentang seluas 15 are, tanaman wortel seluas 1250 meter persegi, dan sisanya ditanami tomat. Luas kebun yang ditanami tomat adalah dalam satuan meter persegi anak-anak. Kita cermati konversi satuan luasnya. Nih Bu, tulis dulu. Ini kilometer persegi, hektometer persegi, deka meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Karena di sini pangkat 2, sekali turun dikali 100. Ini sekali naik 1 tingkat dibagi 100. Ini
konversi satuan dengan are, HM persegi, ini HM persegi sama dengan hektar, HA, DAM persegi ini sama dengan are. Ini kalau menghafalkan HAM-H damare seperti itu. Selanjutnya ini kita selesaikan setengah hektar tanahnya tadi, setengah hektar ini untuk menanam kentang setengah 15 are, berarti dikurang 15 are. Ini dikurang lagi untuk menanam wortel anak-anak. Ini untuk menanam tomat, ini cara mencarinya seperti ini, 1250 meter persegi. Selanjutnya semuanya kita jadikan meter persegi anak-anak. Ini HA ke meter persegi turun 1, 2, berarti setengahnya ini dikali dengan, kalau turun 1 nolnya 2, kalau turun 2 nolnya jadi 4, dikali 10.000, satuannya jadi meter persegi, dikurang 15 are ke meter persegi, ini turun 1 berarti dikali 100 meter persegi dikurang 1250 meter persegi sama dengan 10.000 dibagi 2, 5.000 meter persegi dikurang 15 kali 100, 1.500 meter persegi dikurang 1.250 meter persegi sama dengan 5.000 dikurang 1.500 itu 3.500 dikurang 1.250, 2.250, satuannya meter persegi. Pilihan jawaban C yang tepat. Soal nomor 19, Pak Arman menempuh jarak 240 km dengan mengendarai mobil berkecepatan 75 km per jam kecepatan rata-rata. Jika Pak Arman berangkat pada pukul 07.15, ia akan tiba di tempat tujuan pukul, baik Ibu jelaskan di sini jaraknya, S-nya, S itu jarak anak-anak 240 km. Selanjutnya di sini V-nya kecepatannya 75 km per jam. Nih, kita cermati di sini kilometer, di sini kilometer sudah tepat. T-nya waktunya, ini kita cari waktu dulu. Jarak dibagi kecepatan S per V sama dengan 240 per 75. Ini kita bagi bersusun di sini. 240 dibagi 75, caranya 75 ditambah 75. Ini 150 ditambah 75 lagi. 5, 2, 225. Ini 75-nya ada 1, 2, 3. Dikali 3. 75 dikali 3 225. Kita kurangkan. 0 dikurang 5 tidak bisa, sini jadi 3, sini 10. 10 kurang 5, 5, 3 kurang 2, 1. Sisanya 15. Ini 15 per 75. Sama dengan 3, 15 per 75 jam. Ini sama dengan ini 15-nya kita bagi 15 dapat 1, 75-nya dapat 5. Sama dengan 3 jam. Ini 1 per 5 jam di sini. Ini 3 jam kita jadikan menit, 1 per 5 dikali 60. Ini jadi menit. Nih, sama dengan 3 jam. Nih, bagi 5 dapat 1, 60 bagi 5 dapat 12 menit. Nih, perjalanannya 3 jam 12 menit. Tadi berangkat pada pukul 07:15 ditambah perjalanannya 3 jam 12 menit. Kita tambahkan 5 tambah 2 7, 1 tambah 1 2, 7 tambah 3 10. Tiba tujuan pukul 10:27 anak-anak. Pilihan jawaban C yang tepat. Soal nomor 20, perhatikan gambar berikut, kita cermati. Besar sudut XYZ tersebut adalah, kita cermati pada kaki sudut YZ ini di angka 0 anak-anak di sini. Berarti kita pakai yang dalam di sini nih 0. Selanjutnya kaki sudut YZ ini berarti pakai yang dalam anak-anak di sini 90, tengah-tengah antara 90 dan 100. Ini berarti besarnya adalah 95 derajat. Ini karena tengah-tengah antara 90 dan 100, pakai yang dalam ini anak-anak. Ini 95 derajat, pilihan jawaban A yang tepat. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton.
Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.